Selamat pagi siswa kelas 11 MIPA dan 11 IPS yang saya banggakan. Jadi di video kali ini kita akan membahas materi berikutnya dari program linier, yaitu bagaimana cara membuat model matematika dari sebuah permasalahan yang disajikan, ya. Sebelumnya gimana kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya, mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan jangan sampai sakit pokoknya. Karena sekali sakit, wah gak enak sembarang ya. Belajar gak enak, makan gak enak, segala macam dah. Maka tetap jaga kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan coba untuk membahas materi ini, yaitu program linier membuat model matematika. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya, bagaimana cara mengerjakan soalnya. Saya punya sebuah contoh seperti ini. Seorang pembuat kue mempunyai 4 kg gula dan 9 kg tepung. Untuk membuat sebuah kue jenis A dibutuhkan 20 gram gula dan 60 gram tepung. Sedangkan untuk membuat sebuah kue jenis B dibutuhkan 10 gram gula dan 40 gram tepung. Nah, pertanyaannya adalah buatlah model matematika dari permasalahan ini. Nah, langkah pertama ketika kalian diminta untuk membuat model matematika adalah kalian harus memisalkan dulu siapa X dan siapa Y. Dalam hal ini, X dan Y-nya kira-kira siapa ya? Ada kue A, kue B, ada gula, ada tepung. Kira-kira yang jadi X-Y-nya apakah kue A, kue B, atau gula dan tepung? Nah, yang jadi X ya di sini adalah outputnya atau hasilnya atau sesuatu yang diproduksi ya. Jadi yang jadi X adalah kue A, yang jadi B adalah Y adalah kue B, betul. Jadi jangan sampai X-nya gula, Y-nya tepung, jangan ya. Nah, jadi yang jadi X-nya adalah kue A, yang jadi Y-nya adalah kue B, betul sekali. Nah, setelah kalian menentukan siapa X dan siapa Y, maka kalian buat sebuah tabel untuk memudahkan kalian menentukan model matematikanya. Bentuk tabelnya seperti ini. Kita bikin kue A sebagai X, kue B sebagai Y. Kemudian karena di sini ada dua jenis bahan ya, gula dan tepung, kita tuliskan juga gulanya di sini, tepungnya di sini. Kita masukkan jumlah atau kuantitas gula dan tepung dari masing-masing kue. Kue A butuh 20 gram gula dan 60 gram tepung. Kalian taruh di tabel menjadi seperti ini. 20 gram gula, 60 gram tepung untuk kue A. Ya. Kemudian untuk kue B, 10 gram gula dan juga 40 gram tepung. Nah, seperti ini tabelnya ya. Awas jangan tertukar angkanya loh ya. Angkanya tertukar nanti jadi salah. Nah, setelah kalian buat tabel seperti ini, di sampingnya kalian munculkan juga kolom persediaan. Persediaan itu yang gula dan tepung yang tersedia ya. Di soal, seorang pembuat kue mempunyai 4 kg gula. Berarti ini persediaannya. Maka kita tuliskan di sini 4 kg. Tapi hati-hati. Satuan semua angka di sini satuannya adalah gram. Sementara ini 4 kg. Masih dalam kilogram. Berarti harus kita ubah dulu ke gram. Ya, mengubah 4 kg ke gram, jadi berapa gram? Dikalikan 1000, betul, sehingga jadi 4000 gram. Ya, dan untuk tepungnya, karena di sini 9 kg, berarti jadi 9000 gram. Nah, inilah tabel yang harus kita buat. Paham sampai sini ya? Nah, setelah tabelnya kita buat, kita langsung konversikan atau ubah ke bentuk model matematikanya. Fokus pada baris ini dulu. 20 gram, 10 gram, 4000 gram. Maka kita tuliskan sebagai 20X ditambah 10Y kurang dari sama dengan 4000. Pak, kenapa kok tandanya kurang dari sama dengan? Maksud dari kurang dari sama dengan ini gini. Ketika gula yang digunakan kurang dari 4000 gram, itu masih boleh gitu ya. Dan ketika gulanya yang digunakan adalah pas 4000 gram, itu juga masih boleh. Yang tidak boleh itu gula yang digunakan lebih dari 4000 gram. Kok gak boleh Pak? Kenapa? Yang tersedia 4000 gram. Terus kalau pakai gulanya lebih dari 4000 gram, ngutang dari mana gulanya gitu kan ya? Makanya di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan ya, kurang dari boleh sama dengan boleh. Nah, di sini tertulis kurang dari sama dengan. Kemudian baris yang kedua,
60, 40, 9.000. Sama kita tuliskan sebagai 60X ditambah 40Y kurang dari sama dengan 9.000. Ini juga kurang dari sama dengan, ya, karena persediaan gitu, nggak boleh menggunakan lebih dari 9.000 gram, gitu ya. Nah, setelah ini kita sederhanakan bentuknya ya. Yang 20X plus 10Y kurang dari 4.000, 20, 10, dan 4.000. Mereka sama-sama bisa dibagi 10 ya. Nah, maka kamu bagi dengan 10 sehingga 20 bagi 10 jadi 2, 10 bagi 10 jadi 1, dan 400 bagi 10 jadi 4.000 bagi 100 bagi 10 jadi 400 ya. Maka hasilnya jadi 2X plus Y kurang dari sama dengan 400. Begitupun yang bawah kita sederhanakan juga, 60, 40, 9.000 sama-sama bisa dibagi 20 ya. Maka kamu bagi semua dengan 20, jadinya 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 450 ya. Nah, ini dua ini. Dan ada tambahan lagi, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Loh, kenapa Pak kok tiba-tiba muncul itu padahal tidak ada di tabel? Maksud dari X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 itu adalah X itu kan banyaknya kue A, Y itu banyaknya kue B. Mungkin nggak kalau mereka negatif? Nggak boleh ya. Banyaknya kue itu tidak boleh negatif dan tidak mungkin negatif. Maka dia pastinya lebih dari atau sama dengan 0. Karena yang namanya jumlah kue tidak boleh negatif. Nah, ingat ini yang X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 itu harus ada ya. Kalau tidak ada berarti tidak sempurna model matematikanya. Nah, setelah kalian menemukan 4 ini, maka kalian bisa menyimpulkan. Jadi, model matematikanya adalah 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 400, 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 450, X lebih dari 0, dan Y lebih dari 0. Maka ini jawabannya. Gitu ya. Itu untuk model matematika. Sampai sini paham ya? Oke, satu contoh lagi supaya lebih paham. Contoh kedua, misalkan Pak Eko mempunyai sebidang tanah seluas 200 meter persegi. Rencananya lahan tersebut akan dijadikan lahan parkir. Luas tempat parkir rata-rata yang dibutuhkan mobil adalah 10 meter persegi. Dan yang dibutuhkan bus adalah 20 meter persegi. Oh, berarti ini parkir mobil sama bus ya. Kemudian tempat parkir tersebut hanya dapat menampung tidak lebih dari 12 kendaraan. Nah, ini buatlah model matematikanya. Sama seperti sebelumnya, kalian harus memisalkan dulu siapa X, siapa Y. Kira-kira kalian tahu nggak X dan Y-nya siapa di sini? Siapa yo? X dan Y-nya sudah pasti. X-nya adalah mobil, betul. Y-nya adalah bus, betul sekali. Ya, X-nya mobil dan Y-nya bus. Nah, setelah kalian memisahkan X, Y, seperti tadi, kalian bikin tabelnya lagi. Maka mobil sebagai X, bus sebagai Y. Kemudian di sini ada keterangan luas lahan ya, luas lahan dan juga tidak dapat menampung. Oh, berarti daya tampung ya. Kita bikin luas lah, persediaan dulu ya. Kemudian kita bikin luas lahan dan juga daya tampung. Nah, persediaan ini mesti ada nih, persediaan ya. Oke, untuk luas mobil berapa tuh? 10 ya, 10 meter persegi. Berarti kita tulis luas mobilnya 10 meter persegi. Kemudian untuk luas busnya berapa? Luas busnya 20 meter persegi ya. Nah, persediaannya berarti luas tanah yang ada yaitu 200 meter persegi. Nah, kemudian untuk daya tampungnya mana ini Pak? Tidak ada tulisan daya tampung mobil, daya tampung bus, tidak ada. Nah, apabila kalian menemukan sebuah persoalan matematika di mana di soalnya tidak tercantum mobilnya berapa, busnya berapa, atau X-nya berapa, dan Y-nya berapa, maka kalian otomatis munculkan angka 1. Ya. Seperti ini. Daya tampungnya kan tidak kelihatan mobil itu berapa, bus itu berapa, tapi langsung tidak lebih dari 12 kendaraan, ya. Maka kalian munculkan seperti ini. Mobilnya 1, busnya 1. Yang 12 kamu taruh di persediaan. Nah, seperti ini. Ya. Jadi nulisnya apabila tidak ada keterangan di soal X-nya berapa, Y-nya berapa, langsung tulis 1 dan 1 gitu ya. Nah, tabelnya sudah jadi. Langkah berikutnya kita buat model matematikanya ya.
Kita fokus pada baris pertama ini ada 10, 20, dan 200 ya. Berarti kita tuliskan 10X plus 20Y kurang dari sama dengan 200. Kemudian yang daya tampung yang bawahnya juga, oh sorry, ini bisa disederhanakan kayaknya nih. 10, 20, 200. Bisa kita bagi berapa? Bagi 10 ya. Nah, nanti aja kita baginya. Kita fokus ke baris kedua dulu, ada 1, 1, 12. Nah, kalau 1 ya nggak usah ditulis ya. Berarti langsung X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Ingat, tidak selamanya soal kurang dari sama dengan. Kebetulan aja di kedua soal ini persediaan ya. Jadi yang namanya persediaan kan nggak boleh lebih, harus kurang dari sama dengan gitu ya. Nah, yang tadi yang 10X plus 20Y kurang dari sama dengan 200 bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 10 ya. Sehingga kalau dibagi 10 jadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Untuk yang X plus Y kurang dari sama dengan 12 ini sudah sederhana ya. Tidak usah dibagi apa-apa lagi. Ya sudah, itu aja. Dan jangan lupa munculkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Alasannya sama seperti tadi. Karena jumlah kendaraan tidak ada yang negatif atau tidak boleh negatif. Sehingga model matematikanya adalah X plus 2Y kurang dari sama dengan 20, X plus Y kurang dari sama dengan 12, X lebih dari 0, dan Y lebih dari 0. Nah, seperti itu ya cara membuat model matematika. Silahkan setelah ini apabila ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah atau bisa juga melalui WA. Setelah ini juga kalian silahkan cek soal yang sudah saya share di Google Classroom, kemudian kalian coba dengan menggunakan cara ini ya. Itu dulu untuk video hari ini, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpacu untuk berprestasi ya. Jangan bosan-bosannya untuk belajar. Sekian, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi semua.